Salam semua, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Bahasa Indonesia Fellowship. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom dan selamat pagi semuanya. Kami telah masuk ke dalam bulan Juni dan hampir setengah tahun telah lewat, dan kami juga baru selesai tahap circuit breaker kami, dan kami telah masuk ke dalam tahap yang berikutnya, yaitu adalah phase 1. Saya harap kalian tetap sehat dan juga bersemangat dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan juga kami tetap bagi waktu dan memakai waktu dengan baik untuk berdoa dan
dan selalu merenungkan firman Tuhan. Amin. Dan saya ingin membagikan sesuatu dalam persembahan dan persekutuan ini lewat satu puisi yang saya sungguh diberkati di saat saya membacakan. Mari saya membacakan puisi ini ya. Puisi ini judulnya adalah Persembahan Kasih. Semakin engkau banyak berbagi, berkat-Mu takkan pernah berhenti. Semakin banyak memberi persembahan, berkat-Mu takkan berkesudahan. Semakin engkau banyak berhitung, hidup-Mu takkan beruntung. Semakin banyak berkat kau tahan, engkau kan selalu berkekurangan. Jadilah selalu saluran berkat, maka kamu takkan sekarat. Berkat memang untuk disalurkan, maka kita takkan kehabisan. Inilah puisi. Saya sungguh diberkati oleh puisi ini, dan saya harap kalian juga diberkati pembagianmu dan persekolahanmu. Amin. Shalom everyone. Shalom semuanya. Thank God for this opportunity Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini to deliver the word of God to you. untuk menyampaikan pesan-Mu kepada yang lainnya. I believe today's message will have a special meaning, Saya percaya hari ini pesan Tuhan ada arti yang khusus, and I hope that you will really take this message very, very seriously. dan saya berharapkan kalian semua bisa mengambil firman Tuhan ini dengan sangat serius, Because we know the end is coming soon. karena kita tahu akhir dari dunia ini akan sangat cepat datang, That there is not much time left before the second coming of Jesus Christ. dan tidak banyak waktu yang tersisa untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. And over again in the Bible we are warned Dan berkali-kali di Alkitab kita diperingati to watch and pray untuk berdoa dan berjaga-jaga, so that we will not be caught off guard. dan supaya kita tidak tertangkap, tidak siap. I've been preparing this message for quite a long time, Saya telah mempersiapkan pesan ini udah dalam waktu yang sebelumnya, asking the Lord what exactly do you want to convey to your people. dan bertanya pada Tuhan apa yang mau saya sampaikan pada umatmu. And the Lord gave me a lot of messages for you, Dan Tuhan memberikan banyak pesan-pesan untuk kalian, and we really have to take it seriously, dan kalian semua harus mengambilnya dengan serius, not like the foolish virgins. bukan sebagai perawan wanita yang bodoh. They didn't prepare themselves. Mereka tidak bersiap sedia, They didn't take the word of God seriously. mereka tidak mengambil firman Tuhan dengan serius, And when the Lord came, dan ketika Tuhan datang, they were left behind. mereka tertinggal. So I prayed this morning Dan saya berdoa pada hari ini, that none of you will be caught unprepared. dan semuanya tidak tertangkap, tidak bersiap sedia. Because over and over again, the Lord told us to watch and pray. Karena Tuhan telah mengatakan pada kita, setiap kali kita harus berdoa dan berjaga-jaga. And He's coming like a thief. Dan dia akan datang seperti seorang pencuri, And we do not know exactly when He's coming. dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. But we see all the signs around you. Tapi kita sudah melihat tanda-tanda di sekitar kita, And the world is getting darker and darker. dan dunia semakin gelap dan gelap. But thank God, Dan terima kasih Tuhan, His light, His glory keterangan dia, terang dia, dan kemuliaan dia is above you. di atas kalian semua. He said the glory of the latter days Kemuliaan Tuhan yang kemudian is brighter than the glory of the former days. lebih mulia dari hari yang sebelumnya. So thank God for that. Terima kasih Tuhan. What exactly does that mean? Apa artinya ini? That the glory will be seen on you according to Isaiah 60. Kemuliaan yang terlihat di antara dilihat kamu di Yesaya 60, It says the glory of the Lord dikatakan Will be kemuliaan seen. dari Tuhan will be seen upon you. akan terlihat di antara kamu. He said great darkness shall cover the earth. Kegelapan akan meliputi dunia ini, Great darkness shall cover the earth.
kegelapan akan meliputi dunia ini. I don't know why it say very great darkness shall cover the earth. Saya tidak tahu kenapa dikatakan kegelapan akan meliputi dunia ini. But the glory of the Lord will be seen on you. Tapi kemuliaan Tuhan akan terlihat di antara kamu. And we are told to arise and shine. Dan kita diberitahu untuk bangkit dan bersinar. Because that glory that is coming upon you Karena kemuliaan yang datang dari antara kamu will be seen by people. akan dilihat oleh semua orang. And that is the glory Dan itu adalah kemuliaan that is going to bring the sinners to you, the Gentiles to you. akan membawa semua orang yang tidak percaya dan orang yang berdosa kepada kalian semua. Because of the great darkness, Karena kegelapan ini, many things we are seeing happening right now. apa yang kita lihat di antara kita sekarang, Especially with COVID-19. terutama corona COVID-19 ini, You see we all see what happened. kalian tahu apa yang terjadi? This is the one of the great darkness that covers the whole world. Inilah salah satu kegelapan yang meliputi dunia ini. It is actually an invisible enemy, Ini sebetulnya adalah musuh yang tidak kelihatan, but it has brought great fear to the whole world. tapi membawa ketakutan di seluruh dunia. And like the whole world is helpless against it. Seperti dunia tidak berdaya menghadapinya. They do not know what exactly to do. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. They live in the mercy of the sickness, of the plague. Mereka sangat berharap supaya mereka tidak tahu bagaimana melawan. They try all ways and means to try and solve this problem, Mereka mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah ini, but they just cannot come against it tapi mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. because they are doing it Karena mereka melakukannya based on what they know, based on their wisdom, berdasarkan kebiasaan atau hikmat mereka sendiri, instead of following the Bible, tapi bukan menurut Alkitab. to humble themselves before the Almighty God, Untuk merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, to cry out to Him untuk berseru pada Tuhan and ask for mercy. dan mengharap kasih karunia Tuhan They untuk try turun. ways and means. Mereka mencoba berbagai cara. They haven't found the solution yet. Mereka belum menemukan caranya. And even before this problem is resolved, Dan bahkan sebelum masalah ini selesai, other problems creep in. masalah yang lain muncul. Now you see the riots in America. Dan kalian sekarang tahu di Amerika banyak terjadi demonstrasi dan kerusuhan. It spread to so many cities. Dan terjadi di banyak kota di sana. This is what the Bible called the lawlessness. Dan Alkitab mengatakan ini adalah tidak ada hukum di. And more of this we will see. Dan kita melihat akan terjadi banyak lagi yang terjadi seperti ini. Really, the whole world is so chaotic now. Sekarang dunia ini makin tidak teratur. We are seeing the fulfillment of Bible prophecies. Kita melihat suatu pembunuhan dari nubuatan yang ada di Alkitab. And all this warns us Dan apa yang ada ini merupakan peringatan bagi kita that time is really short. bahwa waktu kita itu sangat-sangat sempit. We cannot afford to waste any more Kita time. tidak bisa menyanyiakan waktu We itu must sekarang. obey the word of God Kita harus mentaati hukum Tuhan to arise and shine, untuk bangkit dan bersinar, to go and fulfill the great commandment. untuk pergi dan memenuhi perintah agung itu. Although now we are hindered, Walaupun sekarang kita dibatasi, you see, we are all hindered from going. kita dibatasi untuk pergi. All these are the assignments of the enemy Ini adalah suatu penugasan dari musuh kita to stop us, untuk memberhentikan kita. and we must not fall into his trap. Kita tidak harus terjebak dengan jebakan ini. We realize that there's going to be a great harvest of soul. Kita tahu akan terjadi penuaian yang sangat besar Like untuk Jesus said, jiwa-jiwa. the harvest is plenty. Seperti Tuhan Yesus katakan, banyak tuaian berlimpah di luar sana. The harvest is ripe for harvest. Panen-panen yang di atas sana siap untuk dipanen. And everyone has a part in this harvest. Dan setiap bagian dari kita bisa menjadi bagian dari untuk penuaian ini. So the enemy tries to stop us at all costs. Jadi musuh-musuh kita mencoba untuk menghentikan kita dengan segala macam cara. But we are told in the Bible, Tapi kita diberitahu di Alkitab, we have to resist him, kita harus melawan, fight him. untuk bertempur, Don't- melawan. Don't stop, Jangan berhenti, resist him, bertempur untuk And- melawan mereka. and he will flee. Dan mereka musuh kita akan lari. Because he knows his days are short. Karena musuh kita tahu waktunya sangat sempit. So he tries everything, every ways he can Mereka mencoba untuk dengan segala cara to stop us. untuk menghentikan kita. We must not play into his hands. Kita tidak harus terjebak dengan cara dia bermain. The time is crucial. Waktu sangat penting. 2 Peter 3:9. Di 2 Petrus 3 ayat 9.
It says, the Lord is not slack concerning his promise, Dikatakan di sana Tuhan tidak lalai menepati janjinya, as some count slackness, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, but is long suffering toward us. tetapi ia sabar terhadap kamu, His long suffering towards us. ia sabar terhadap kamu. And the good news is, he said, he's not willing that any should perish, Dan kabar baiknya adalah dia menghendaki supaya jangan ada satu pun yang binasa, but that all should come to repentance. tetapi semua orang berbalik dan bertobat. You see, he said first, he don't want any. He's not, he's willing that any should perish. Jadi di sini dikatakan dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. That is why we have to really go for the souls. Jadi makanya kita harus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jesus would put aside the 99 sheep and go for the one lost soul. Yesus meninggalkan yang domba yang 99 itu dan mencari yang satu yang hilang. It shows how precious that soul is to Jesus, Betapa berharganya domba yang hilang itu. because he's not willing that any should perish, Karena dia tidak mau satu pun yang binasa, but that all should come to repentance. tapi semuanya harus berbalik dan bertobat. The Lord is not willing that any should perish, Dan Tuhan tidak menginginkan satu pun yang binasa. but he wants everyone to come to repentance. Dan dia mau semuanya balik dan bertobat. And this is the time, brothers and sisters. Dan ini waktunya saudara-saudari. If we have not been walking in the right path, Kalau kalian belum berjalan menurut jalan kebenaran itu, we have to come to repentance kita harus bertobat and get back to the right path. dan berbalik ke arah yang benar itu. There are two paths we can walk in the Bible says. Ada dua jalan dikatakan di Alkitab itu, The narrow way and the wide way. jalan yang sempit dan jalan yang lebar. The wide way is the easy way Jalan lebar itu adalah jalan yang mudah sekali that leads to destruction. dan menuju kebinasaan. And many choose that way. Dan banyak yang menuju jalan itu. The narrow way is the difficult way that leads to life. Jalan yang sempit itu menuju jalan kehidupan, tapi itu sempit. Few will enter by it. Dan sangat sedikit yang menuju jalan itu. So we have to come to a decision today. Jadi kita harus memutuskan sekarang ini Quickly, secara cepat, get back to the path balik lagi ke tempat yang betul, ke that jalan yang leads betul, to life. yang menuju kehidupan. No more chance left. Tidak ada waktu lagi tersisa. I encourage you Saya ingin memotivasi kalian. that we really obey the word of God. Kita betul-betul mentaati hukum Tuhan. It says that all should come to repentance. Dikatakan di sana semua harus bertobat. Don't be like what Jesus called the days of Noah. Jangan seperti yang dikatakan waktu di Yesus itu, dikatakan waktu hari Nuh itu, masa Nuh. We are like in the days of Noah. Kita seperti zaman Nuh ini. And don't be caught in that situation. Jangan terjebak dalam situasi itu. You see, God is a holy God, Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. but He also punish sins Tapi dia juga menghukum dosa for our good. untuk kebaikan kita. During the days of Noah, Selama masa Nuh itu, they were eating, drinking, making merry. mereka berpesta pora, makan, minum. And during that period, Dan pada masa itu, for 120 years, selama 120 tahun, Noah was warning the people Nabi Nuh memperingati orang-orang di sekitarnya about the coming flood, tentang datangnya banjir. but none of them took heed of his warning. Tapi tidak ada satupun yang menghargai atau melakukan apa yang dia peringati. They just went about doing things their way. Mereka melakukan apa yang mereka suka. And Jesus compared the situation today to the days of Noah. Dan Tuhan Yesus membandingkan keadaan sekarang dengan zaman Nuh. So we must not be like them. Kita tidak seharusnya menjadi seperti mereka. We must take his warning seriously. Kita harus mengingat atau melakukan apa yang diperingati dengan serius. We have heard many warnings. Kita sudah mendengar begitu banyak We have read the peringatan. word Kita telah membaca firman Tuhan about his second coming. tentang kedatangan kedua kali. But still we really don't really take no heed of it. Tapi kita masih belum melakukannya. We are not serious about it. Kita tidak serius tentang itu. Brothers and sisters, Saudara-saudari, Jesus likens our days to the days of Noah. Tuhan Yesus membandingkan dengan zaman sekarang dengan zaman Nuh. So we better take this warning seriously. Jadi seharusnya kita melihat peringatan dia dengan serius. Don't be like the days of Noah. Jangan seperti zaman Nuh itu, They were all caught
by surprise. Semuanya terkejut dan terjebak dalam tiba-tiba. Because when Noah warned them, Karena Nabi Nuh sudah memperingati mereka, like the Bible says in the last days, seperti yang dikatakan Alkitab pada waktu masa terakhir ini, masa akhir ini, people will scoff at the warnings of God. orang-orang tidak mempedulikan apa yang diperingati oleh Tuhan. In the same manner in the days of Noah, Sebagaimana waktu zaman Nuh, they did not only not obey him, mereka bukan saja tidak mentaatinya, they scoff at him, they laugh at him, mereka menganggap remeh dan mentertawakan, they mock at him. mereka mengejek. And the Bible says they were eating, drinking, making merry. Dan di Alkitab makanan mereka berpesta pora dan makan minum. But to cut the story short, Jadi kita mempersingkat ceritanya. finally what Noah had warned them about the coming flood, Jadi apa yang terjadi tentang peringatan Nabi Nuh tentang banjir itu, finally the flood came. akhirnya banjir itu datang. By then, it was too late. Tapi sudah terlalu terlambat bagi mereka. It was too late for them. Terlalu terlambat bagi mereka. I pray, brothers and sisters, Saya berdoa saudara-saudari, that you will not be caught in that situation. kalian jangan terjebak dalam situasi itu. Wake up, Bangunlah, take heed, ingatlah itu. take heed what you hear. Ingatlah apa yang telah kalian dengar itu. Do not be caught unprepared. Jangan terjebak karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan itu. In Luke 21:34, Di Lukas 21:34 he said, take heed to yourself, dikatakan bersiap-siap lest you be so involved with all the things of the world. karena kamu sudah terjebak dalam apa yang ada di dunia ini. For the day of the Lord will come unexpectedly. Karena hari Tuhan akan tiba tanpa dapat kalian sadari. And it will come suddenly upon the face of the whole world. Dan akan datang secara tiba-tiba ke dunia ini. Therefore we are told in Luke 21 verse 36, Makanya kita diberitahu di Lukas 21:36 to watch therefore untuk berjaga-jaga and pray always. dan berdoa selalu. Watch therefore and pray always, Berjaga-jaga dan berdoa selalu, that you may be counted worthy to escape all these things. sehingga kalian semua layak untuk bisa terhindar dari semuanya ini. So what must we do to escape all these things? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari semuanya ini? We are told to watch always and pray, to watch and pray always, Kita diberitahu untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, so that we will be counted worthy to escape all these things sehingga kita bisa disebutkan layak untuk menghindari semuanya ini, and to stand before the Son of Man. dan kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. 2 Peter 3:9, Di 2 Petrus 3 ayat 9, it says the Lord is not slack concerning his promise. Tuhan dikatakan Tuhan itu tidak The Lord is not slack. That means the Lord will keep his promise. Tuhan akan menepati janjinya, But he is long suffering, tapi dia sabar not willing that any should perish, dan dia tidak ingin semuanya tidak ingin satupun yang binasa, but that all should come to tapi repentance. semuanya bisa datang dan bisa bertobat. Thank God. Terima kasih Tuhan. Bible says he is long suffering, Alkitab berkata dia sabar not willing that any should perish, dan dia menghendaki supaya jangan ada satupun yang binasa, but that all should come to repentance. mereka semuanya bertobat. But in verse 10 it warns us, Tapi di ayat 10 dia memperingati kita, but the day of the Lord tetapi hari Tuhan will come as a thief in the night, akan tiba seperti pencuri di malam hari. in which the heavens will melt away with a great voice, Seperti pada hari itu langit akan lenyap dengan suara gemuruh, and the elements will melt with fervent heat. dan Both unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, the earth and the works that are in it will be burned up. dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. First, the world was destroyed by the flood. Pertama, dunia dihabiskan oleh banjir air bah. After that, God used the rainbow to remind us. Setelah itu Tuhan menggunakan pelangi untuk memperingati kita. No longer will the world be destroyed by the flood. Tidak ada lagi banjir yang akan menghancurkan dunia ini, But this time round, tapi pada saat ini it will be destroyed by the fire. akan dihancurkan oleh api. It says the earth and the works that are in it will be burned up. Dikatakan di sini bumi dan langit akan terbakar.
Verse 11 asks a very good question. Dan ayat 11 ditanyakan suatu pertanyaan yang sangat menarik. Therefore, since all these things will be dissolved, Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, what manner of person ought you to be betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. in holy conduct and godliness, Dengan cara yang suci dan dengan saleh. looking for and hastening the coming of the day of the Lord, Yaitu waktu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari hari Allah. because of which the heavens will be dissolved, Karena pada hari itu langit akan binasa being on fire, dalam api, and the elements will melt with fervent heat. dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Verse 13 says, nevertheless we according to his promise Di ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, look for the new heaven and the new earth kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, in which righteousness dwells. di mana terdapat kebenaran. We are told to look forward Kita disuruh untuk mencari according to his promise sesuai dengan janjinya, of the new earth in which righteousness dwells. di mana bumi yang baru yang terdapat kebenaran. So we are asked in this verse, Jadi kita disuruh dalam What? ayat ini, what manner of conduct, what manner of we ought to be in holy conduct and godliness. cara apa yang 11. kita harus lakukan dengan kekudusan yang ada. Verse 14 gives the answer. Jadi di ayat 14 ada jawabannya. It gives the answer to what manner of man we should be. Bagaimana cara atau hidup kita seharusnya. It says, therefore, beloved, Sebab itu saudara-saudaraku, looking forward to these things. sambil menantikan semuanya ini, You see, we are told to look forward to all these things. kita disuruh untuk menantikan semuanya ini. Although we know, great darkness cover the world, Walaupun kita tahu kegelapan meliputi dunia ini, but the glory of God is upon us. tapi kemuliaan Tuhan ada dalam kita. The great darkness is not for us. Kegelapan itu bukan untuk kita. We are to rise and shine in the midst of that darkness, Kita harus bangkit dan bersinar untuk dunia ini. because the greater glory of God will be upon us. Karena kemuliaan Tuhan yang lebih besar akan ada dalam kita. So we have no fear. Karena itu kita tidak perlu takut. We can look forward for the new heavens and the new earth, Kita mendapatkan bumi yang baru dan surga yang baru, in which the new heaven and the new earth, in which righteousness dwells. di mana terdapat kebenaran. So, looking forward to these things, Jadi kita menantikan semuanya ini, be diligent. berusahalah dengan rajin. Verse 14 says, be diligent, Dikatakan di sini, berusahalah. Kalian harus berusaha looking forward to these things, menantikan semuanya ini, to be found by him, sehingga kalian didapati olehnya to be found by him in peace, dalam perdamaian, without spot and blameless. tidak bercacat dan tidak bernoda. Without spot and blameless. Tidak bercacat dan tidak bernoda. This is the bride that Jesus is coming back for. Karena itulah yang dinantikan oleh Tuhan Yesus. Pengantin yang dinantikan oleh Tuhan Yesus. He's coming back for the perfect bride, a bride without spots and wrinkles. Dia mencari pengantin yang tidak bercacat dan tidak bernoda. And we are told to make ourselves as that bride, Dan kita disuruh menjadi pengantin itu. so we can be found blameless before him Sehingga kita dijumpai tidak bercacat dan tidak bernoda. when he comes again. Waktu dia datang lagi. So brothers and Jadi sisters, saudara-saudari, let's take heed of his warning, marilah kita mengingat dan mentaati apa yang diperingatin ini. because there is not much time left to Karena tidak waste. banyak waktu lagi yang tersisa. You see all the fulfillment of Bible prophecy. Kalian bisa melihat nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi di Alkitab ini. I was going to share from Matthew 24. Saya mau men-sharing di Matius 24 All the promises, all the warnings in Matthew 24 apa yang ada diperingatkan di Matius 24 about the great tribulation. tentang tribulasi yang ada. There will be great. Matthew 24 verse 21 says, there will be great tribulation, such as not been seen since the beginning of the world until this time. No one ever shall be. Jadi dikatakan di sana di ayat 21 ya, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. And it's coming to pass. Dan ini akan terjadi. We have never seen anything like the COVID-19. Kita tidak pernah melihat seperti COVID-19 sebelumnya. And I want to warn you. Saya ingin memperingati kalian. I have to warn you. You can see for yourself in the social media. Kalian bisa melihat sendiri di sosial media.
This is only the beginning. Like in Matthew 24 verse 8, these are the beginning. Ini hanya seperti baru semula ya. Kalian bisa lihat di ayat 8 ya. The worst is yet to come. Yang lebih parah atau lebih buruk lagi akan terjadi. You see now what happened in America now. Kalian lihat apa yang terjadi di Amerika sekarang? In the midst of COVID-19. Di antara COVID-19 ini. And we hear of other disasters. Kalian melihat bencana yang lainnya. And if you are not in the Lord, kalau kalian tidak dalam Tuhan, it can be very fearful. akan terjadi ketakutan yang luar biasa. But I thank God. Tapi saya berterima kasih pada Tuhan. We have the one greater one in us. Kita mempunyai yang lebih besar dari itu dalam diri kita. And there's no need for us to fear any of these things. Dan kita tidak perlu takut atas apa yang ada ini. We have to be an encourager to people out there. Kita seharusnya menjadi motivator bagi yang lainnya. We have to shine our light for them to see. Kita seharusnya bersinar bagi mereka untuk melihatnya. This is opportunity time. Ini kesempatan bagi kalian to shine your light untuk bernyinari sinar kalian and to bring them dan membawa mereka from the darkness into this dari light. kegelapan ke dalam terang. And this is the time. Inilah waktunya. Ask God. Mintalah pada Tuhan. Ask the grace of God. Mintalah kasih karunia To Tuhan bring all these souls to you. untuk membawa jiwa-jiwa Hindu ke dalam To Tuhan. give you the wisdom. Mintalah kebijaksanaan, The courage. keberanian To bring these souls to you. untuk membawa jiwa-jiwa itu. Anyone that brings a soul to God. Setiap orang yang membawa jiwa kepada Tuhan, The whole of heaven rejoice. surga-surga akan bersukaria. And there are plenty out there. Dan banyak yang ada di luar sana Waiting menunggu for the truth. untuk kebenaran itu. And only we, Dan hanya kita by sharing, dengan hanya men-sharing, obeying the word of God, mentaati firman Tuhan, we can bring them into this kita truth. bisa membawa mereka ke dalam dunia yang terang ini. And I want you to obey Saya ingin kalian mentaati the great commandment. perintah agung ini. I know we are restricted now, Saya tahu kita sekarang masih dalam kekangan ini. and our hands and legs are like tied up, Seperti tangan kita dan kaki kita terikat gitu. and we cannot fulfill the great commission. Sepertinya kita tidak bisa memenuhi perintah agung ini. But I know Tapi saya tahu the one that is in you is greater than he that is in the world. apa yang ada di dalam diri kalian itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Ask God for wisdom, Mintalah pada Tuhan untuk kebijaksanaan atau hikmat dari Tuhan, for boldness, untuk keberanian, to send the souls to you. untuk membawa jiwa pada kalian. Be ready. Bersiap-siap. The harvest is plenty, Panen sudah banyak tersedia. and it is all our job Dan ini tugas kita to go and harvest, untuk pergi dan memanen bring the souls in for Christ. dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. So do not focus on all this tribulation. For verse 21 we read earlier on, there shall be great tribulation such as not been seen since the beginning of the world until this time, nor ever shall be. Jadi dikatakan di ayat 21 ya, akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi dan sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. And unless those days were shortened, no flesh shall be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Dan di ayat 22 dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. In verse 24, Jesus warns us. Dan di ayat 24 Tuhan Yesus memperingati kita, False Christs and false prophets will arise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Di ayat 24 kita diperingati ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. You see, even the elect will be deceived. Jadi kalian lihat, bahkan orang-orang yang terpilih ya masih bisa disesatkan. So what must we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? We have to really get into the Word of God. Kita betul-betul harus masuk ke dalam firman Tuhan. Only the Word of God is the truth. Hanya firman Tuhan itulah kebenaran. So we are told to meditate on the Word of God. Makanya kita disuruh merenungkan firman Tuhan itu. Search the scriptures every day. Menyelidiki firman Tuhan itu siang dan malam, setiap hari. That is the most important thing we must do. Ini hal yang penting yang kita harus lakukan. Get into the Word. Masuk ke dalam firman Tuhan. Get into a relationship with the Word. Masuk dalam hubungan dengan firman itu. Be so intimate with. Masuk dalam The word. keintiman dengan firman itu. You see, Jesus in verse 25 tell us, see, I have told you beforehand
Dari katakan di 25 Tuhan Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. I have told you Saya beforehand. telah memberitahukan pada kamu sebelumnya. He has already warned us. Dia sudah memperingati kita. So we must not fall into that trap. Jadi makanya kita tidak seharusnya masuk dalam perangkap itu. Just now earlier on we asked a question, what manner of man we must be. Jadi di sebelumnya kita ditanyakan dengan cara apa, dengan gaya hidup apa yang kita seharusnya melakukan. We must really get into that word. Kita harus masuk ke dalam firman Tuhan itu. Keep the word in your heart Masukkan, simpanlah firman Tuhan dalam hati kalian, so that you can use it anywhere you go. sehingga kalian bisa memakainya dimanapun kalian pergi. It can guide you, help you. Ia akan menuntun kamu dan memimpin kamu. Remember, everything in this world will be gone. Ingatlah, apa yang ada di dunia ini akan binasa. Only God's word lives forever. Hanya firman Tuhan itu yang akan hidup selama-lamanya. It is God's word that will protect us. Firman Tuhanlah yang akan melindungi kita. God's word is living, Firman Tuhan itulah hidup, powerful, berkuasa, sharper than any two-edged sword. lebih tajam dari segala pedang bermata dua. And only the word of God Dan hanya firman Tuhan will be able to save you. yang akan menyelamatkan kalian. Only the word of God lasts forever. Hanya firman Tuhan yang akan kekal selama-lamanya. Other things will be gone. Semuanya yang lainnya itu akan binasa. The word of God lasts forever. Firman Tuhan akan selama-lamanya. So in Matthew Di 29, Di Matius 29 we are told about the coming of the Son of Man. kita diberitahu tentang kedatangan anak Allah. This is cross-reference to 1 Thessalonians 4:15. Bisa dirujuk ke 1 Tesalonika 4 ayat 15 It talks about the rapture when Jesus come back and take us with him. tentang kedatangan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengangkat kita bersama-sama Dia. And in Matthew 24 verse 37 it says, Di Matius 24 di ayat 37 this we dikatakan, spoke earlier on, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. dikatakan di sana, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga pada pula halnya kelak akan kedatangan anak manusia. For as in the days before the flood, they were eating, drinking, marrying, and given in marriage until the day that Noah entered the ark. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum dan kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. And did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man. Jadi dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka semua. So pulanya halnya kelak pada kedatangan anak manusia. I pray that none of us will be caught in that situation. Saya berdoa tidak ada satupun dari kalian terjebak dalam situasi ini. We must ready ourselves. Kita harus menyiapkan diri kita. We heard of the coming of Christ. Kita sudah mendengarkan dengan kedatangan kedua kalinya ini. We all have read about it. Kita sudah membacanya. Every day it's in the social media. Setiap hari di dalam media sosial. Somebody will be talking about it. Seseorang membicarakan tentang itu. And read the word for yourself. Dan bacalah firman itu dengan diri kalian sendiri. Take heed. Lihatlah apa yang dikatakan di sana. In verse 42, Di ayat 42, it says, watch therefore, karena itu berjaga-jagalah, for you do not know what hour your Lord is coming. sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. We all really do not know. Kita semua tidak tahu. But the signs are all around us. Tapi tanda-tandanya semuanya kalian kelihatan. We read about it, we hear about it. Kita mendengarnya, kita membacanya. We have no more excuse. Kita tidak punya alasan untuk tidak tahu. Verse 44 says, Di ayat 44 dikatakan, therefore you also be ready, sebab karena itu hendaklah kamu juga siap sedia, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. karena anak manusia datang pada saat kamu yang tidak kamu duga. Then we go on to Matthew 25, Kita masuk ke dalam Matius 25 the parable of the virgins. tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana. We know there were 5 foolish virgins and 5 wise virgins. Kalian tahu ada gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. The 5 foolish virgins and the 5 wise virgins. 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. 5 were caught unprepared. 5 terjebak, tidak siap sedia. Matthew 25 verse 12 says, Di Matius 25 ayat 12 dikatakan, when their Lord came, waktu Tuhan Yesus datang, the 5 foolish virgins, 5 orang gadis bodoh itu they came before the Lord.
Mereka datang mendatangi tuannya And he said to them, dan berkata padanya, I do not know you. saya tidak mengenal kamu. I pray and I beg of you Saya berdoa dan kepada kamu that we will not be caught in that situation supaya kalian tidak terjebak dalam situasi ini. when we meet him face to face. Waktu kita berjumpa dia mata dengan mata, muka dengan muka, He will say, welcome, thou good and faithful servant. dia akan berkata, selamat datang orang yang setia dan berjaga-jaga ini. Again, verse 13 reminds us, Di ayat 13 mengingati kita, watch therefore, kalian itu berjaga-jagalah, for you do not know karena sebab kamu tidak tahu neither the day nor the hour Akan in which the Son of Man is coming. akan hari maupun kapan akan saatnya datang. We really do not know. Kita betul-betul tidak tahu. Now I'm going to preach to you from the Old Testament now. Saya akan sekarang bahkan di perjanjian lama, We're going to preach first from Zephaniah. Di Zefania, The second coming of Christ, kedatangan Yesus yang kedua kali, which they call the day of the Lord. dikatakan itu adalah itu hari Tuhan, Already in the Old Testament, ada di perjanjian lama. they have the Word of God has warned us. Firman Tuhan memperingati kita. So just like we read in Peter, in 2 Peter 3 verse 9, Seperti bagaimana tadi yang kita baca di 2 Petrus 9, in Zephaniah di Zefania, verse 2, Di chapter ayat- 1 verse 2, di pasal 1 ayat 2, God says, I will consume everything from the face of the land, says the Lord. dikatakan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. So it goes on, it lists out all the sins that the people committed. Jadi di sana dibuat daftarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Why is he coming back? Kenapa dia akan datang lagi? Because Karena they have turned back from following the Lord telah berbalik dari Tuhan, and have not sought the Lord nor inquired of him. dan tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Verse 7 says, but for the day of the Lord is at hand. Di ayat 7 dikatakan, berdiam diri di hadapan Tuhan sebab hari Tuhan sudah dekat. See, they have turned back from following the Lord. Mereka berbalik daripada Tuhan. This is exactly what is happening today. Ini apa yang terjadi sekarang ini. The world, majority, have turned back from following the Lord. Dunia ini sekarang secara mayoritas berbalik dari Tuhan. They have not sought the Lord, Mereka tidak mencari Tuhan, nor they show interest in the Lord. bahkan tidak menaruh perhatian padanya. That is why I believe this time round, Makanya saya percaya pada saat ini God is shaking the world. Tuhan menggoncangkan dunia ini. God is shaking the world. Tuhan menggoncangkan dunia ini. Zechariah Di Zakaria chapter 1 verse 3, pasal 1 ayat 3, it says, therefore say to them, he told Zechariah, therefore say to them, sebab itu katakanlah kepada mereka, thus say the Lord of hosts, beginilah firman Tuhan semesta alam, return to me, says the Lord of hosts, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan. and I will return to you, Dan says the aku Lord akan of hosts. kembali kepadamu, firman Tuhan berkata. God is calling us, Tuhan memanggil kita, return to him, kembali kepada Dia. and I will return to Dan you. Tuhan akan balik kembali kepada kita. No time to waste, Tidak brothers ada and waktu sisters. lagi untuk yang tersisa. Return to him. Kembalilah pada Dia. If you are far away from him, Kalau kalian masih jauh dari Dia, return to him. balik kepada Dia. The Bible says in the last days, Kita berkata pada hari terakhir ini, he will turn the hearts of the son to his heart, Dia akan membalikkan hati dari anak and his kepada heart will dia, be turned to the children. dan He will turn their heart to him. dan akan membalikkan hati dia kepada anak. In verse 4 it says, thus says the Lord of hosts, Dan di ayat 4 dikatakan, turn now from your weak evil ways and your evil deeds. berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. But they did not hear nor heed me, says the Tapi Lord. mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. How Demikianlah sad. firman Tuhan. Begitu How sad it sedihnya is. itu. Begitu Very, very, sedihnya. very sad. Sangat sedih. Just like the days of Noah, Seperti zaman Nabi Nuh ini ya. they refused to heed his warning, Mereka tidak mau mendengarkan dan apa yang diperingati. and they all suffered the consequences Karena mereka menderita atas konsekuensinya itu. because they did not heed the Lord. Karena mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan firmankan pada mereka. So I want to encourage you, brothers Saya and ingin sisters, menyemangati kalian semua saudara-saudari.
Don't waste any more time. Jangan sia-siakan waktu lagi sekarang. God loves us, Tuhan mengasihi kita, but He's calling us to repentance tapi meminta kita untuk bertobat because there is no time left. karena tidak ada waktu lagi yang tersisa. He's coming any moment. Dia akan datang setiap saat. There's 2 verses that I need to share with you. Ada 2 ayat lagi yang saya mau sharing dengan kalian. Zephaniah Oh, sorry ya, di Zephaniah chapter 2 verse 3, yes. di pasal 2 ayat 3. Seek the Lord, all you meek of the earth, Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, who have upheld His yang justice. melakukan hukumnya. Seek righteousness, Carilah keadilan, seek humility. carilah kerendahan hati, It may be that you will be hidden maka kamu akan terlindung in the day of the Lord's anger. pada hari kemurkaan Tuhan. In the New Testament, Di Perjanjian Baru, in Luke 21, di Lukas 21, verse 36, we mentioned earlier on, di ayat 36 yang kita sebutkan sebelumnya, it says, "Watch therefore and pray always, dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah selalu, that you may be counted worthy sehingga engkau dianggap layak to escape all these things untuk dilepaskan dari semua ini that will happen, dan akan terjadi, and to stand before the Son of Man." dan berdiri di hadapan firman Tuhan, di hadapan Tuhan. Watch therefore and pray. Berjaga-jaga dan berdoalah. And in Revelation 3, Di Wahyu 3, it says, "Blessed because you have kept my command to persevere, karena engkau telah mentaati firman-Ku, I will also keep you from the hour of trial." dan aku akan menjaga kamu, melindungi kamu dari percobaan ini. Listen carefully. It says, "Because you have kept my command to persevere, Karena engkau telah mentaati perintahku, I will keep you from the hour of trial, aku akan menjaga kamu, melindungi kamu dari percobaan ini, which shall come upon the whole earth, dan akan terjadi pada dunia ini, to test those who dwell on the earth." dan akan menguji orang yang ada di dunia ini. So we must get ready. Makanya kita harus bersiap-siap, You must really repent. kita harus bertobat. There is not much time left. Tidak ada waktu yang tersisa. I pray Saya berdoa, you will take today's message kalian seriously, akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan serius, because anytime karena setiap saat He will just come, dia akan datang. and I hope we will all be caught prepared. Dan saya berharap kalian semua We waktu will dia all be datang, prepared. semuanya siap sedia dan siap untuk menyambut dia. There's not much time left. Tidak banyak waktu yang tersisa. I want to pray for you. Saya ingin berdoa untuk kalian, All those that is hearing, semua yang mendengarkannya, you heard the message, kalian mendengarkan firman ini, to watch and pray. untuk berjaga-jaga dan berdoa. Be ready for His coming. Bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dia. Come to repentance. Bertobatlah kalian. I know many of us, Saya tahu banyak dari kita it's no more time to be lukewarm Christians. tidak lagi suam-suam kuku, orang Kristen yang suam-suam kuku. In Revelation 3:16, Di Wahyu 3:16. 3:16, because you are lukewarm, karena kalian itu hangat suam-suam kuku, not hot or cold, tidak panas, tidak dingin, I will spew out of my mouth. saya akan memuntahkan dari mulutku. That's a warning from Ini Jesus. adalah peringatan dari Tuhan Yesus. I pray, brothers and Saya sisters, berdoa saudara-saudari, that we will not get into the kita situation. tidak masuk dalam situasi ini. If you are in a situation, Kalau kalian di dalam situasi we are called to repentance. untuk terpanggil untuk bertobat, Don't wait anymore. jangan tunggu lagi, Don't delay anymore. jangan menunda-nunda lagi. Now is the time. Sekarang waktunya. If you are in this situation, Kalau kalian dalam situasi ini, let me pray for you. marilah saya berdoa untuk kalian. Father, in the name of Jesus, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, you see all these people reaching out to you now, Father. Tuhan, orang-orang ini sekarang mencari Engkau Tuhan. Father, thank you, Lord, Terima kasih Tuhan, that you love every one of us, Lord. Engkau mengasihi kita semua Tuhan. You look into their heart right now, Lord, Engkau melihat hati mereka sekarang. as they cry out to you, Father, Ketika kita berseru kepadamu Tuhan, for your forgiveness, Lord, untuk pengampunan darimu Tuhan. as they repent before you, Lord. Ketika kita bertobat, You are just and faithful to forgive all their sins, Lord. Engkau akan dengan setia mengampuni dosa-dosa kita. Holy Spirit, I pray, Roh Kudus, saya berdoa Roh Kudus, you do a deep work in their heart, Lord. lakukanlah pekerjaan di dalam hati kita You semua. touch every heart right now, Sentuhlah hati mereka tuh, wherever they are, Lord. dimanapun mereka berada.
like the prodigal son. Sebagai anak prodigal itu, They will come to their senses dia akan datang kembali and come back to you, Father. dan berbalik kepadamu Tuhan. There's not much time left, Lord. Tidak banyak waktu yang tersisa. It's your will that none should perish, Sebagaimana kehendak-Mu, tidak ada satupun yang binasa, but should all come to repentance, Lord. tapi semuanya bertobat. So I pray, Father, Jadi saya berdoa Tuhan, Lord, you forgive everyone today. Tuhan ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Touch their hearts, Lord. Sentuhlah hati mereka Tuhan, In hati Jesus' kami Tuhan. name. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yes, Lord. ya Tuhan, True transformation, Lord, melalui transformasi Tuhan for them right now. untuk mereka semuanya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Okay, right now I want to pray Ya, sekarang saya mau berdoa for those in the world. untuk semua yang ada di dunia ini. This is a very, very crucial time for Ini you. waktu yang sangat krusial, sangat penting. And you don't want to be caught unaware also. Dan kalian tidak mau terjebak, tidak bersiap sedia. You heard Jesus is coming again. Kalian tahu Tuhan Yesus akan datang kedua At kalinya. any moment he will be here. Dalam waktu-waktu apa saja dia bisa datang. And you are hearing this message Dan not kalian- by chance, Dan kalian mendengarkan firman ini bukan dengan tanpa alasan, but because of divine intervention. tapi karena takdir loh ilahi yang Tuhan telah tetapkan untuk kalian. Because you heard earlier on that it is his will Dan kalian sudah mendengarkannya, ini adalah nyata. that none of you should come to perish, Dan tidak ada satupun dari kalian akan binasa. but that all of you should come to repentance. Dan kalian semua datang untuk bertobat. Don't be like the foolish virgins. Jangan seperti gadis-gadis perawan yang bodoh. Don't be like the people in the days of Noah Jangan seperti orang-orang di zaman Nuh itu when they were warned about the coming flood. yang sudah diperingati tentang datangnya air bah They didn't believe. dan mereka tidak percaya. They went about life in the same way. Mereka melakukan kegiatan mereka sebagai biasanya. When the flood came, Ketika air bah datang, it was too late for them. sudah terlambat. And I pray today Saya berdoa hari ini that you will not get into this kalian situation. tidak akan terjebak dalam situasi seperti itu. Now you heard this message Kalian sudah mendengar firman ini. that it's not God's will that any should perish. Inilah bukan kehendak Tuhan bahwa tidak ada satupun yang binasa. Inilah But kehendak Tuhan. But that all should come to repentance. Tapi kehendak Tuhan juga semuanya bertobat. I want to give you this opportunity Saya ingin memberikan kalian satu kesempatan ini to repent untuk bertobat, and invite Jesus Dan- into your heart. mengundang Yesus ke dalam hati kalian. This is the only way out for you. Inilah satu-satunya cara untuk keluar dari ini. And there is not much time left. Dan tidak banyak waktu yang tersisa. I would call this the golden opportunity for you. Saya mengatakan ini sebagai suatu kesempatan emas bagi Don't kalian. waste this Jangan opportunity. sia-siakan kesempatan ini. Don't waste any more time. Jangan sia-siakan waktu lagi. If you are hearing this message Kalau kalian mendengarkan pesan ini, and you do not know Jesus, kalau kalian tidak tahu tentang Yesus, this is the time. ini waktunya. You must make a decision Kalian harus memutuskan to come to Him. untuk datang padanya. Only He can save you. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kalian. So if this is your heartfelt desire, Kalau ini adalah hati yang kalian dengarkan dan hati kalian bersedia, if something is speaking to your heart, kalau ada sesuatu yang berbicara pada hati kalian, yes, I want to accept Him ya saya mau menerima Dia as my Savior. sebagai juru selamat saya. If this is what you are hearing now in your heart, Oh, ini yang kalian dengar dalam hati kalian, do not delay. jangan tunda lagi. Quickly make that decision. Cepat ambil keputusan, Come to Him. datang kepada Dia. And if this is your heartfelt decision, Kalau ini adalah hati yang kalian dengarkan keputusan itu, I want to pray for you. saya ingin mendoakan kalian. And I pray that you follow me after this prayer. Dan saya ingin berdoa dan kalian hanya mengikuti apa yang saya doakan. Father, in Jesus' name, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, I come to you right now. saya datang kepada hadapan-Mu Tuhan. I confess to you, Father, Saya mengaku Tuhan, that I am a sinner. saya adalah pendosa Tuhan. I have sinned Saya berdosa Tuhan and come short of the glory of God. dan tidak dalam kemuliaan Tuhan. I ask your forgiveness. Saya meminta pengampunan darimu Tuhan. I thank you. Saya berterima kasih Tuhan. You said if I acknowledge my sins, Kalau Engkau berkata kalau saya mengaku dosa saya, you will forgive me. Engkau akan mengampuni. And I know Dan saya tahu I'm forgiven now. saya telah diampuni dosa saya. And you also said, Dan Engkau juga berkata, if I believe in my heart kalau saya percaya dalam hati saya and acknowledge that Jesus is Lord, dan mengaku Tuhan itu adalah anak Tuhan, I will be saved. dan saya akan diselamatkan. Right now, Father, Saya sekarang ini, I acknowledge Bapak, saya Jesus mengaku is Tuhan Lord. Yesus adalah Tuhan, and I believe
Dan saya percaya Jesus rose from the dead. Yesus bangkit dari mati. And if I acknowledge Him right now, Dan saya mengaku sekarang, you will receive me. Engkau akan menerimaku, You will come and live in me. Engkau akan hidup di dalamku, And I'll become your son. dan saya akan menjadi putramu, And you, Abba Father, you are my Father right now. dan Engkau Bapa di surga adalah Bapakku di surga, Bapakku. I thank you. Saya berterima kasih, You so love me, Father. Engkau akan mengasihiku Tuhan. You gave me your Son Jesus Engkau telah memberikan anakmu for this Tuhan very Yesus, purpose, untuk tujuan ini, to save me, untuk menyelamatkanku. because you love me. Karena Engkau telah mengasihi aku. Thank you, Father, Terima kasih Tuhan for this opportunity untuk kesempatan ini, to escape all that is coming in this world. untuk menghindari apa yang ada di dunia ini. Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan for this Yesus timely warning. untuk peringatan ini. From today, Mulai hari ini I will just watch and pray. saya akan berjaga-jaga dan berdoa. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan, I am now your son. saya sekarang anakmu, You are my Father. Engkau Bapa. Thank you for this honor, Lord. Terima kasih atas kehormatan ini, All because you so love me, karena Engkau telah begitu mengasihi aku, that you desire that none should perish. dan Engkau menghendaki tidak ada satupun yang binasa, We all come to repentance. dan kita semuanya bertobat. And here I am, Lord. Dan ini aku Tuhan, Now I become your son. dan saya sekarang menjadi anakmu. You have received me. You are my Father Engkau right now. menerimaku, Engkau adalah Bapakku. Thank you, Abba Terima Father. kasih Abba Bapa. I give you all the praise, Saya memuji Engkau, memberikan kehormatan padamu Tuhan. all the glory, Lord. Semua kemuliaan Pak Tuhan. In Jesus' name I Dalam nama pray. Tuhan Yesus saya berdoa. Praise God. Puji Tuhan. So if you have received Him, Kalau kalian telah menerima Dia sebagai juru selamat, you are now His son. kalian sekarang adalah anak dari Tuhan. He is now your Father. Ini Dia adalah Bapak kalian. And this is the best decision, I promise you, Ini adalah keputusan yang paling betul, paling benar that you have ever made yang telah kalian buat your whole life. dalam hidup kalian. So thank you. Terima kasih. Father, thank you, Lord, Terima kasih Tuhan for all that you've done today. untuk semua apa yang telah Kau lakukan. All the words that has been spoken, Lord, Semua firman-Mu telah Ku sampaikan. will not return to you void, Lord, Tidak akan sia-sia Tuhan. but will accomplish everything that you desire, God. Akan memenuhi apa yang Kau maksudkan. So thank you, Terima Father. kasih Tuhan Bapak. I pray for all these precious souls, Lord. Berdoakan semua jiwa-jiwa yang sangat berharga ini Tuhan. All my precious brothers and sisters, Lord, Saudara-saudara kita yang sangat berharga ini Tuhan. who have made the decision Yang telah today. membuat keputusan Tuhan. Thank you, Father. It's Terima all kasih. because Ini karena semua you so love them. Engkau sangat mengasihi mereka. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. I commit them to you, Lord. Saya menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. I thank you for all you have done. Saya berterima kasih atas apa yang telah Kau And I Kau give you lakukan. back all the honor, the glory, and the praise. Saya mengembalikan apa yang semua kehormatan, semua kemuliaan untuk Kamu Tuhan. In Jesus' name I pray. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih.